Seperti bisa Anda baca dalam buku ini, tingkat stres itu sedemikian tinggi hingga mereka tidak mampu lagi menghadapinya. Akibatnya mereka cenderung bertabiat kasar. Nah, ini tabiat kasar ya. Mungkin sekarang coba lihat aja, ada rumah tangga yang membunuh anak, ada anak yang membunuh orang tua, dan seterusnya. Ya, itu mungkin salah satu dari kehidupan barangkali ya. Kemudian tidak punya toleransi. Ya, toleransi ini juga bisa terjadi ya. Kemudian ini yang mungkin menarik juga, ini diktator atau diktatorial. Nah, stres ini pada gilirannya sangat berpengaruh pada kesehatan fisik. Nah, kesehatan yang sekarang ini berkaitan dengan gula darah, kolesterol, kemudian asam urat, kemudian darah tinggi. Nah, ini akan menyebabkan penyakit jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya pergi ke Jawa Barat atau sekitar Jawa Barat. Namun sambil jalan kita akan lihat nih perkembangan ekonomi akhir tahun. Tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak menyenangkan karena terjadi COVID-19 2020 yang terjadi mungkin di seluruh muka bumi ini, hampir seluruh muka bumi ini, termasuk Indonesia. Namun kondisi demikian membuat masalah sosial, masalah ekonomi ini terjadi begitu signifikan. Bagi masalah sosial tidak bisa lagi bebas silaturahim dengan seperti di masa lalu atau sebelum terjadi COVID. Kemudian masalah ekonomi, penurunan pertumbuhan ekonomi, sehingga banyak orang atau hampir semua orang ini adalah menjadi kendala di dalam mengembangkan hidupnya karena semuanya dibatasi. Seperti misalnya harus melaksanakan protokol kesehatan yang harus selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, di sisi jaga jarak, nah inilah yang mungkin pembatasan silaturahmi. Bahkan pernah di awal-awal COVID itu sholat saja di masjid itu dibatasi. Namun saya ada buku yang menarik, dan ini saya sudah beli buku ini sudah lama barangkali, tapi kemarin saya buka-buka lagi di perpustakaan kecil saya di rumah, mendapatkan sebuah buku ini yang mungkin perlu kita ulas ya sambil jalan ini. Dan saya tidak baca buku ini di dalam mobil. Ini sekarang mobil saya sedang berhenti. Kemudian berkaitan dengan hidup sehat bagi eksekutif. Nah, di sini ini ada 56 artikel. Di antaranya artikel berkaitan dengan stres, artikel berkaitan dengan seks, dan artikel berkaitan dengan kebugaran. Nah, diulas semua di dalam buku ini. Boleh siapa yang nanti mau baca buku ini, mungkin saya nggak tahu apakah di toko buku ini masih ada.
Ini diterbitkan oleh Kompas di tahun 2000. Nah, ini benar-benar saya sudah membaca buku ini ya sekitar tahun 2000 itu. Ya, sekitar berarti sudah 20 tahun ya. Ya, kalau saya lihat ini adalah memang dikeluarkan ya benar di tahun 2000, Kompas tahun 2000. Tapi masih relevan, kelihatannya masih relevan untuk digunakan untuk sekarang ya mungkin ini sekarang banyak stres orang-orang di dalam mengarungi hidup. Ada yang menarik di dalam pengantar buku ini ya, ada yang menarik di dalam pengantar buku ini ya, mungkin akibat menarik dari 56 artikel ini, kesimpulan atau mungkin pengantar buku ini, itulah sebenarnya hasil dari kehidupan kita atau proses hidup kita ya. Pertama, ini masalah beban kerja, ini akan membuat hidup sehat atau bagaimana hidup sehatnya. Kemudian pola hidup atau sekarang disebut lifestyle ya. Kemudian kehidupan di kota besar, ini juga yang penuh persaingan. Ingat, persaingan ya, kompetisi berarti telah menyebabkan banyak eksekutif terkena stres. Bahkan menurut satu penelitian, seperti bisa Anda baca dalam buku ini, tingkat stres itu sedemikian tinggi hingga mereka tidak mampu lagi menghadapinya. Akibatnya, mereka cenderung bertabiat kasar. Nah, ini tabiat kasar ya. Mungkin sekarang coba lihat aja, ada rumah tangga yang membunuh anak, ada anak yang membunuh orang tua, dan seterusnya. Ya, itu mungkin salah satu dari kehidupan barangkali ya. Kemudian tidak punya toleransi ya. Toleransi ini juga bisa terjadi ya. Kemudian ini yang mungkin menarik juga, ini diktator. Nah, stres ini pada gilirannya sangat berpengaruh pada kesehatan fisik. Nah, kesehatan yang sekarang ini berkaitan dengan gula darah, kolesterol, kemudian asam urat, kemudian darah tinggi. Nah, ini akan menyebabkan penyakit jantung, mungkin penyakit jantung, penyakit berat-berat barangkali ya, termasuk apakah ini kepada kanker juga. Nah, ini juga bisa terjadi ya, karena mungkin kanker bisa terjadi karena ini adalah efek dari makanan dan persaingan dari bisnis ya. Ya, termasuk kemampuan seksualitas. Nah, inilah kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Dan sekarang mungkin kalau dilihat di rumah sakit ini, penyakit-penyakit atau mungkin di pengeluaran BPJS yang terbesar itu adalah ke jantung, ke apa lagi. Nah, ini mungkin nanti kita lihat di ulasan BPJS, arah pengeluaran uang BPJS itu kemana. Mungkin itulah salah satu dampak dari kondisi persaingan yang terjadi. Mari kita lanjut sambil jalan, kita ngobrol. Kebetulan ini saya bersama dengan istri sambil jalan untuk menghilangin stres juga, untuk membunuh stres biar saya itu plong di dalam hidup ya. Saya juga mencoba menyetir sendiri untuk menyeimbangkan pikiran di dalam membuang stres atau mengendalikan stres dalam hidup ini. Mari ketika kita berbicara kesehatan atau hidup sehat, pasti kita berbicara sumber daya manusia, karena sehat itu ada di manusianya. Kalau berbicara
sumber daya manusia, tentunya negara itu mengukurnya melalui indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia, semua negara itu mungkin berbeda-beda. Kalau negara maju sekian, negara. Nah, untuk negara Indonesia saat ini sudah di atas 70 barangkali ya. Atau mungkin nanti kita lihat data yang dari BPS-nya seperti apa. Yang jelas pengukuran kesejahteraan manusia itu dilihat dari indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia diukur ada beberapa indikator. Nah, indikator yang paling besar adalah ada di kebutuhan dasarnya, yaitu melalui atau indikator-indikator yang berdampak pada indeks pembangunan manusia adalah pertama adalah masalah kesehatan. Kebetulan saya pernah bekerja di kesehatan, walaupun saya bukan ahli kesehatan, bukan ahli kedokteran atau bukan sarjana kesehatan, bukan sarjana kedokteran, tapi saya pernah dipercaya untuk mengelola kesehatan selama kurang setahun di Provinsi Banten. Kemudian yang kedua, indeks ukurannya adalah pendidikan. Nah, pendidikan juga ini mungkin tingkat pendidikan, ada tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan lanjutannya. Nah, itu termasuk pendidikan non formal. Nah, ini adalah indeks alat ukur atau kontribusi untuk pembangunan atau indeks pembangunan manusia. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan ini banyak faktor, ya. Tapi untuk indeks pembangunan manusia hanya diukur oleh satu ukuran, yaitu kesejahteraan. Sementara untuk mengukur kesejahteraan itu banyak faktor lainnya. Ya. Coba kita lihat apa hubungannya antara kesehatan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Kalau tadi indeks, kalau sekarang kehidupan. Saya kebetulan pernah belajar ekonomi di S2-nya ekonomi pembangunan. Ini lebih banyak kepada ekonomi makro, baik makro daerah maupun makro negara. Kemudian juga saya pernah belajar bisnis. Ini di S3 saya adalah bisnis. Nah, ini juga banyak berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi kalau belajar bisnis itu bagaimana strategi bisnis dan bagaimana mengelola bisnis dengan baik. Bisnis itu ada yang sektor real, ada yang sektor keuangan. Nah, kalau kita berbicara sektor real, tentunya kita berbicara produksi yang diproduksi oleh masyarakat, individu maupun perusahaan. Nah, untuk mencapai produktivitas tinggi tentunya kinerja perusahaan atau kinerja individu harus baik. Kalau kita berbicara kinerja, tentunya berbicara target. Nah, kalau kita itu target setahun ini harus bertumbuh sekian, maka kendala atau constraint yang harus dipenuhi ini harus dihadapi untuk mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan target. Nah, ini di dalam produksi. Nah, produksi itu bisa bentuknya jasa dan barang. Nah,
kalau di dalam bentuk jasa, tentunya juga karyawan ini harus optimal di dalam bekerja, ya. Apakah kerja di sektor publik, apakah kerja di sektor privat. Nah, itu kita bekerja. Kalau di sektor privat, tentunya lebih banyak kepada jasa pelayanan kepada masyarakat atau kepada perusahaan atau kepada masyarakat luas. Nah, ini yang membuat orang itu mendapatkan mengejar target, tentunya akan berdampak pada kesehatan, karena bagaimanapun orang di dalam mengarungi hidup itu pasti makan. Nah, kita lihat sekarang makan itu banyak kuliner di mana-mana. Hampir kalau di kota besar itu di mall, semua mall itu menyediakan kuliner atau fast food atau mungkin makanan-makanan yang memang yang enak gitu kan. Justru yang dipromosikan untuk enak, kalau tidak mall itu nggak ada yang kunjungi. Bagi pedagang tentunya harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Tidak peduli apakah makanan itu sehat atau tidak sehat. Kalau bersih sudah jelas. Ini kalau di mall itu pasti harus bersih. Tapi kalau masalah sehat, nah ini juga bisa dipertanyakan, ya. Kalau barang-barang tersebut itu banyak mengandung atau mungkin bahan baku dari makanan itu banyak mengandung lemak, ya, ini akan menyebabkan kolesterol meningkat. Nah, kolesterol meningkat tentunya akan berdampak pada dalam jangka panjang, ini akan berdampak pada gula darah tinggi, bahkan asam urat, ya. Nah, ini juga mempengaruhi tingkat stres. Nah, itu dari sisi pekerjaan. Nah, semua pekerjaan tentunya harus di manage dengan baik agar pengendalian terhadap sumber daya manusia terjadi, kemudian target pekerjaan itu tercapai. Nah, ini dua sisi yang harus kita lihat, kita kendalikan, ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, tentunya ini akan berdampak pada kesehatan. Yang tadi di dalam buku tadi Hidup Sehat Bagi Eksekutif dikatakan bahwa ada 3 yang akan berdampak pada kehidupan stres, seksualitas, dan kebugaran. Nah, kalau mencari kebugaran tentunya ya mungkin selama ini disarankan untuk olahraga yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, itu dari sisi kesehatan. Nah, pertanyaannya, dengan mengejar target pekerjaan itu, apakah kesehatan itu istirahat itu cukup dan olahraga itu cukup? Menurut teori barangkali olahraga itu seminggu idealnya adalah 3 kali, masing-masing mungkin sejam sampai 1,5 jam. Tapi bagi orang yang umur di atas 50-an, ini mestinya 30 menit sampai 1 jam itu dengan rutin mungkin sudah cukup, mungkin, ya. Tapi secara kesehatannya ya katanya kita lihat berapa. Nah, ini yang akan membuat tingkat stres dihubungkan dengan ekonomi. Nah, tahun 2020 memang ekonominya ini sudah dipengaruhi oleh bencana COVID-19. Nah, bencana ini juga menyebabkan stres. Orang tidak bisa leluasa untuk mencari nafkah. Kemudian memang ada cara lain yang lahir, seperti ekonomi digital. Ini memang lahir besar-besaran sekarang ekonomi digital. Menurut data
itu 30% masyarakat Indonesia ini sudah beralih kepada ekonomi digital. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka mall ini mulai kosong ya. Kemarin saya ke sebuah mall membeli memory card untuk kamera. Itu saya melihat bahwa kosong melompong ya, pedagangnya hanya sedikit saja. Saya ngobrol-ngobrol dengan pedagang, ya memang ya mulai seperti itu. Bahkan lebih lama lagi gitu kan. Nah itu kalau itu mall itu dibiayai dari kredit bank, ya mungkin developernya untung setelah habis dijual, menjadi konsumennya yang membayar ke bank atau secara kredit. Tapi bagi developer sudah selesai mendapatkan kucuran kredit dari perbankan. Tapi ini perlu diteliti lebih lanjut apakah itu benar. Tapi asumsi, dugaan sementara postulatnya ya seperti itu.